Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena kebaikan-Mu, penyertaan dan perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kembali kami bangun dengan kekuatan, kesehatan dan berkat Tuhan. Kami percaya hari ini Tuhan selalu ada menyertai kami. Saat ini ya Tuhan, kami rindu diperlengkapi dengan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, urapi kami, supaya kami dapat mengerti akan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat pembuka renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 20 bagian B. Tertulis demikian, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam dunia ini ada banyak ketidakpastian yang terjadi. Keadaan bisa berubah secara mendadak dan berdampak pada banyak hal, termasuk pada diri kita secara pribadi. Menjalani kehidupan di bumi ini, kita perlu mengerti dan melihatnya dari sudut pandang yang benar, yaitu dari firman Tuhan. Tuhan telah memberikan kita firman-Nya dan pengertian untuk dapat memahami setiap keadaan dan menjalani hidup ini dengan semangat dan bersukacita. Dalam renungan kali ini, kita akan membaca 7 ayat Alkitab sebagai bekal kita dalam menghadapi berbagai ketidakpastian. Yang pertama, Matius 28 ayat 20 bagian B. Di sini Tuhan Yesus berkata, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ayat ini berbicara tentang penyertaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita. Tuhan mengerti bahwa kita perlu kehadirannya dalam hidup ini. Itu sebabnya saudara, Ia menyediakan hal yang terpenting untuk kita, yaitu kebersamaan dengannya dalam kita menjalani hari demi hari sampai kepada akhir dari segala sesuatu. Yang kedua saudara, Lukas 21 ayat 33. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Kita perlu mengerti saudara, bahwa segala sesuatu yang kita lihat sekarang ini hanyalah sementara. Tidak ada yang kekal. Bumi ini bukan rumah kita yang permanen, tapi ada satu tempat yang kekal yang sedang kita tuju. Itu sebabnya saudara, jangan kita bingung menghadapi berbagai keadaan dunia yang nampaknya menakutkan, sebab semuanya itu memang akan berlalu. Mari berpegang pada firman Tuhan, agar hidup kita terpelihara sampai kepada kekekalan. Yang ketiga saudara, 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Walaupun kita punya mata jasmani yang melihat berbagai keadaan dunia ini dan situasi di sekeliling kita, namun janganlah kita terintimidasi dengan apa yang kita lihat, yang mencoba untuk melemahkan kita atau membelokkan kita dari kebenaran. Hal-hal yang kita lihat jangan membuat kita kehilangan iman, entah itu kesukaran, masalah dan kesulitan, ataupun sebaliknya, kesenangan akan dosa, dan berbagai kesuksesan, jangan membuat kita disesatkan. Biarlah kita jalani hidup ini dengan iman kepada Tuhan. Yang keempat saudara, 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Secara lahiriah kita semakin tua dan semakin berkurang dalam hal kekuatan jasmani, tapi rohani kita semakin kuat di dalam Tuhan. Dan sebab itu saudara, kita tidak menjadi kecewa ataupun tawar hati. Sebaliknya, kita selalu bersemangat dan bersukacita
dan selalu dibaharui oleh Tuhan. Yang kelima, saudara, Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam berbagai situasi yang membebani pikiran kita, ada janji damai sejahtera yang diberikan Tuhan dalam hati kita. Sehingga dengan demikian kita tidak gelisah dan tidak gentar dalam menghadapi situasi apapun. Yang keenam, saudara, Filipi 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita khawatir dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup yang pokok. Tuhan akan senantiasa menyediakan bagi kita. Bahkan meskipun dalam kekurangan, tetap akan ada penyediaan yang ajaib dari Tuhan. Lakukan bagian kita, dan Tuhan akan senantiasa melakukan bagiannya yang ajaib bagi kita. Yang ketujuh, saudara, Yohanes 14 ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Rumah kita yang kekal disediakan oleh Tuhan Yesus di dalam sorga. Jangan kita takut dengan kesudahan segala sesuatu, karena Tuhan menjamin kehidupan kita yang kekal bersama dengan Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah dalam berbagai ketidakpastian di dunia ini, kita selalu bersandar kepada firman Tuhan dan melihat setiap keadaan dengan hikmat firman Tuhan, agar kita senantiasa dapat bersemangat dan bersukacita dalam segala sesuatu. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan, janji-janji-Mu yang pasti, yang memberikan kekuatan buat kami, untuk kami menghadapi berbagai situasi ketidakpastian dalam dunia ini. Segala sesuatunya akan berlalu, tapi firman-Mu tidak akan berlalu. Kami bersyukur Tuhan, karena di dalam semuanya ada Tuhan yang selalu menolong kami. Engkau beserta dengan kami, memberikan kami kekuatan, memelihara hidup kami, dan memenuhi segala kebutuhan kami. Engkau yang menopang kami di bumi ini, dan Engkau juga yang menjamin kehidupan kami di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk damai sejahtera, sukacita yang Tuhan berikan di dalam hati kami. Damai sejahtera-Mu yang dikerjakan oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga membuat kami tidak gentar dan tidak gelisah dalam menghadapi berbagai keadaan yang terjadi. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mau berpegang senantiasa kepada firman-Mu, sebab firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di sepanjang hari ini, kami mohon pimpinan-Mu Tuhan. Sertai kami dan tuntun langkah kami dalam segala aktivitas kami. Biarlah di dalam semuanya itu, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu, sebab Engkau yang memelihara dan yang menopang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.